Sekarang yang kepanasan siapa? Pejabat-pejabat. Pejabat, Menteri Agama sekarang udah tobat, dia udah minta maaf dia. Sudah minta maaf. Karena ada di Quran Departemen Agama kok dikangkanginya. Sempat keluar statement itu, cadar itu radikal. Tidak boleh masuk kantor pemerintah, celana cingkrang. Iya, saya ini dosen zaman Pak Harto. Katanya Pak Harto tuh galak. Pakai jubah serban saya, istri saya pakai cadar. 30 tahun jadi dosen nggak dipecat, saya pakai celana cingkrang begini, pakai jubah serban, ngajar linguistik Inggris. Bukan ngajar tafsir aku di USU. Kok sekarang malah dipersoalkan, sudah zaman reformasi kok malah dipersoalkan hak pribadi manusia yang dijamin menurut Undang-Undang Dasar 1940. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Negara menjamin, kok kau ribut-ribut. Pakai cadar radikal, pakai rospan radikal. Kita jalan terus karena kata Allah liyuzhirahu 'alad dini kulli, agar dipertunjukkan kepada agama lain Islam itu paling unggul. Pakai baju Islam paling unggul, makan Islam paling unggul, pakai tangan baca bismillah, habis makan cuci tangan, masya Allah, sebelum makan cuci tangan, makannya tangan kanan, duduk makan nggak boleh berdiri, paling unggul. Prancis negara modern, iya tapi makan macam lembu. Ala Prancis kan makan berdiri. Yang diundang orang-orang terhormat, anaknya kawin di hotel bintang 4, tapi giliran makan nggak disediakan kursi. Lebih hebat kenduri di kampung. Waktu saya kecil-kecil among-among Pak Ijo sakit ya nggak. Ayo potong jagong silo duduk awak bersila fit makan. Sekarang malah gubernur, bupati, kepala dinas, ketua majelis ulama diundang makan berdiri. Aku nggak mau aku. Dari saya masih di Medan dulu, kalau ada undangan kawin berdiri nggak mau saya makan. Yang punya rumah bilang makan lah Pak, nggak mau aku. Nggak lapar aku. Akhirnya dicarikannya kursi, baru awak makan. Kenapa? Udah mau pulang nanya pula itu. Kenapa Bapak nggak mau makan kalau nggak duduk? Macam lembu kurasa. Oh. Jadi lembu semua yang datang lupa, iya. Macam lembu, macam bukan berarti jadi lembu. Kita nonton sirkus, ada monyet main sirkus naik sepeda. Lihai, orang tepuk tangan. Hebat monyet itu, macam manusia. Bukan berarti monyet itu jadi manusia. Kalau kita makan berdiri macam lembu, bukan jadi lembu, tapi macam lembu. Bikin kelena. Aku tak mau. Mesti berbeda dong kita dengan agama lain. Betul? Karena disuruh liyuzhirahu 'alad dini kulli. Tunjukkan sama agama yang lain kita lebih unggul. Hari ini jangankan menunjukkan kehebatan Islam kepada agama lain, kita malah ikut-ikutan agama lain, menjilat-jilat dengan agama lain. Orang lain hari Natal dibaca sholawat di altar gereja, di atas podium gereja, dinyanyikan syair Abu Nawas, ilahi lastulil firdausi ahla. Wahai Tuhanku, aku nggak layak menjadi penduduk surga firdausmu. Wala aqwa ala naril jahimi, dan aku pun tak kuat pula kalau harus hidup dalam nerakamu dibakar. Allah fahab li taubatan waghfir dzunubi. Ya Allah, anugerahkan kepadaku, terimalah daripadaku tobat dan ampunkanlah dosa-dosaku. Fa innaka ghafirul dzambil azimi. Sesungguhnya engkau lah yang maha menerima, memberi ampunan, menerima tobat dan memberi ampunan. Walau sebesar apapun dosa orang-orang yang berdosa.
Engkau maha memberi ampunan. Dinyanyikan itu di altar gereja belakang salib. Berdoa minta selamat dari neraka jahanam di altar gereja. Bangga. Gadis-gadis Kristen pakai baju jubah putih, ada salibnya di dadanya, digiringlah kayu salib. Orang Islam pula di belakang pakai topi lobai, pakai baju teluk belang, pakai sarung mukul. Ya Rob, Allah ya Rabbi apa? Allah Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi asyai wa daraji. Giring salib. Ini bentuk toleransi. Gondolmu. Toleransi menurut Quran, lakum dinukum waliyadin. Biarkan dia dengan agamanya, biar kita dengan agama kita. Betul? Toleransi menurut Undang-Undang Dasar 45 pun begitu. Ini orang nggak ngerti. Ikut Quran tidak, ikut Undang-Undang Dasar pun tidak. Bedogol ini bahasa Medannya ini. Tahu bedogol? Bengak. Bodoh tak terajar, pintar tak terikut. Bengak. Udah bengak bedogol lagi. Sontoloyo lagi. Nggak ada yang diharapkan manusia sampah begini. Betul. Undang-Undang Dasar 45 pun menyatakan sama dengan Quran. Negara menjamin semua biar ikut. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama, garis miring kepercayaan, dan menjalankan garis miring kepercayaannya masing-masing. Ulangi, masing-masing. Ulangi yang kuat. Masing-masing. Bukan campur-campur. Tidurlah kamu di rumahmu masing-masing bersama istrimu masing-masing. Jangan kau tidur di rumah istri orang bersama istri orang, atau kau tidur di rumahmu campur dengan istri orang. Tidurlah di rumah masing bersama istri masing. Peluklah agamamu masing dan jalankan agamamu masing. Kok susah sih memahamkan hal sebegitu sederhana? Nggak bisa, nggak ngerti memahamkan hal sederhana seperti itu. Sekolah tinggi, doktor, tamat pesantren, bahasa Arabnya jangan kalah pantat ayam dibikin. Mengucapkan selamat Natal baca bismillah. Bismillah. Saya mengucapkan selamat hari Natal. Dipikirnya kalau bismillah gitu jadi sunnah gitu. Nah, kalau udah melakukan sesuatu pakai bismillah itu jadi sunnah gitu. Menurut kitab tauhid kita, sulamu taufik aja nggak usah jauh-jauh. Kalau kita tahu perbuatan itu haram, kita memulainya dengan bismillah, otomatis iman kita hari itu batal dan kita murtad dari Islam. Wajib taubat dan syahadat lagi. Tajdidul iman, membaharui imannya. Misalnya contoh, tak usah masalah akidah ketinggian, masalah syariat aja. Kalau kita tahu berzina itu haram, berzina haram nggak? Bener haram? Yakin nggak? Yang kuat yakin nggak? Nah, dibawanya perempuan pelacur ke kamar hotel, dibayarnya short time berapa? 500.000 pak. Ya udah ini ya. Ya oke. Sekarang terus dibukanya baju perempuan tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira jinahnya itu jadi sunnah apa imannya jadi murtad? Biar Anda tahu pelajaran akidah. Kalau kita tahu berzina itu haram, kita baca bismillah waktu memulainya, bismillahirrahmanirrahim. Murtad bukan berpahala. Kalau makan ya makan nasi, kalau makan babi sama aja.
Iko ai kok, iko sate, sate ai kok juga, iko sate babi. Oh, ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Murtad kau, makan babi baca Bismillah. Paham? Mencuri, udah tahu mencuri itu haram, tapi mencurinya pakai itu. Ada HP orang terletak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mencurinya jadi berpahala? Tidak. Dia jadi murtad dari Islam. Wajib memperbarui imannya. Bukan sekedar dapat dosa mencuri. Kalau diambilnya saja dapat dosa mencuri. Tapi kalau mencurinya baca Bismillah, imannya batal. Double dia, imannya batal, mencurinya berdosa. Paham? Nah, bagaimana mengucapkan selamat Natal? Selamat hari lahir anak Tuhan. Hari Natal itu hari lahir anak Tuhan. Bahasa Inggrisnya Merry Christmas. Selamat hari lahirnya Kristus. Kristus itu the Son of God, anak Tuhan. Ada pula anak ulama besar nyanyi di Facebook, dikirim ke saya. We wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas and Happy New Year. Aku berharap kamu memperingati hari lahirnya Kristus anak Tuhan. Kalau dia udah tahu bahwa Tuhan itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, lam yalid walam yulad, tapi mulutnya bilang Bismillah, selamat hari lahir anak Tuhan. Murtad menurut ilmu akidah. Betul? Oh, saya ini ngeles itu setan. Saya mengucapkan itu hanya mulut saya sebagai wujud sosial budaya sesama masyarakat Indonesia. Hati saya tidak. Ada orang ngomong hatinya nggak ikut ngomong. Kalau ada orang bicara mulutnya hatinya nggak ikut bicara, itu hanya dua orang. Satu orang gila, satu orang mabuk. Betul? Kalau orang gila, iya memang apa yang dibilangnya nggak sinkron dengan hati, namanya gila. Atau mabuk. Orang mabuk tua, jalan dia tiba-tiba lihat perempuan di suitnya. Psst, adek. Datang perempuan tuh. Apa bang? I love you baby. I love you baby. Senanglah perempuan, orang nenek-nenek umur 87. Begitu sadar dari mabuknya ada nenek-nenek sebelahnya. Loh, nenek siapa? Tapi kau bilang tadi I love you baby. Aku berharap ayo kita nikah besok yuk. Nah, maharnya sapu lidi aja. Gila kau, mana ada aku bilang, ini ada rekamannya di HP, I love you baby. I love you. Ah, itu cuma mulutku aja, hatiku enggak, karena sedang mabuk. Sedang mabuk. Ngadu pun ke polisi enggak diterima pengaduannya karena ucapan orang atau orang gila. Orang gila. Ada cerita orang gila di rumah sakit gila mancing di ember. Duduk di kursi mancing dia di ember. Matanya yang kedip. Nggak lama dokter jiwa datang. Abdul lagi mancing ya? Serius amat mancingnya Dul. Dokter datang nih Dul, selamat pagi Dul. Lihat dong dokter, kenapa sih serius amat lagi mancing ya Dul? Akhirnya dokternya bilang ya deh Dul, Pak dokter masuk dulu ke kantor ya. Nah, Pak dokter siap-siap untuk periksa-periksa pasien-pasien Pak dokter siang ini, termasuk kamu pagi ini Dul ya. Selamat ya Dul, selamat mancing. Nanti kalau dapat ikan dokter minta bagiannya ya. Begitu dokternya pergi baru dia bicara, dokter gila. Mancing di ember kok dapat ikan. Namanya orang gila. Kita ini bukan orang gila, bukan orang mabok, betul? Apalagi profesor, dokter, ahli agama mengucapkan selamat hari lahir anak Tuhan pakai bismillah. Ente ngarepin apa sih sebetulnya?
Apa yang ente harapkan sebetulnya? Kurang apa lagi, hidup udah tua, umur udah tua, bini pun sudah tua, ya enggak? Mau kawin lagi pun belum tentu sanggup lagi, enggak? Istrinya sanggup, dia bengek. Mau apa? Mau apa? Mau jabatan? Mau apa? Mau apa? Mau harta? Sudah cukup kaya, mau apa? Kalau saya ditanya, Tengku Zulkarnain mau jabatan? Nggak mau. Pekerjaan aja saya udah minta pensiun kok. Pegawai negeri aja saya udah minta pensiun. Nggak mau saya. Saya ditawari duta besar, nggak mau saya. Ditawari banyak jabatan, nggak mau saya. Cukup lah, udah cukup. Untuk makan saya berdua dengan istri nggak habis lah, gaji nggak habis. Sepertiga nggak habis gaji. Ngapain lagi? Untuk apa? Mau jalan-jalan? Iya, udah 36 negara dengan Papua Nugini saya jalani. Kurang apa lagi? Dan ternyata sama aja dunia ini. Pantai di Pantai Cermin sama pantai di Meksiko sama aja. Sama aja. Airnya asin, sama, ya enggak? Kecuali yang di sini air asin, sana madu lumayan lah, ya enggak? Sama air asin, ya enggak? Sama-sama ada pasir, ya enggak? Sama-sama ada ombak, betul enggak? Sama-sama ada pohon kelapa, ya enggak? Dan sama-sama ada perempuan mandi, goling-goling buka aurat macam buaya, gelinding. Di mana bedanya? Nggak ada bedanya. Apa bedanya? Makan nasi di Amerika, makan nasi di Medan sama aja kok, betul? Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Makan sate lebih enak di Medan, satenya tusuknya bambu. Di Amerika sate tusuknya kawat. Lebih enak di sini, ya nggak? Di sini murah lagi. Makan ikan 200.000 mati kita ngabiskannya. Makan ikan 200.000 di Amerika, di Jepang ikan di sentimeter. Saya ke Jepang makan ikan di sentimeter. Yang itu aku bilang, ya 1 kilo tuh. Apa kilo-kilo? Diambilnya sentimeter. Sekian senti, berapa? Ku duitkan 900.000 seekor. Ku bilang di Indonesia 900.000 seminggu nggak habis. Ya pulanglah kau ke Indonesia makan di sana. Terus ngapain capek-capek ke Jepang mau makan ikan di sana? Saya mau ke Jepang mau makan ikan, tolol kau. Mau makan ikan Pantai Labu sana. Kalau kita orang beriman, yang kita gunakan duit harta kita ini ukurannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi ke Perancis, ngapain? Saya diminta orang kaya-kaya kumpul, Pak Ustadz kami mau pergi ke Perancis, libur 14 hari. Pak Ustadz jadi guide-nya. Awak jadi guide? Nggak mau aku. Loh, Bapak kan dulu guide dulu. Kalau Bapak bawa kami sholat terjaga, bagus juga ini. Makanan pasti halal, bini kami pun nggak macam-macam. Oh ya, dengan syaratnya apa? 4 hari umroh, 9 hari di Prancis, Spanyol, mana-mana boleh, terserah aja saya bawa. Kemana kalian mau saya bawa, tapi 4 hari umroh. Kami udah umroh Pak. Beradabkah kita dari Indonesia terbang nih? Ini Mekah Madinah diloncat di kangkang nih, Prancis, Spanyol, semua, Belanda, habis pulang, dikangkangi Mekah Madinah, ada Ka'bah, itu ada kubur Rasul. Aku nggak berani, kau aja lah. Sanksi aku jatuh mati. Kau cari aja guide lain. Akhirnya dia bilang, sudahlah Pak Tengku, oke lah, umroh, apa boleh buat lah, apa boleh buat gitu. Umroh apa boleh buat lah. Apa yang terjadi di Eropa, ya Allah, perempuan-perempuan kaya ini barulah saya tahu, macam orang gila belanja, macam orang kesetanan belanja. Semua dibeli, sepatu bot dibeli. Untuk apa sepatu bot? Ini musim salju. Di sini di Indonesia berkeringat bau kakimu akan. Dibeli sepatu bot harga mahal, beli ini beli itu. Ya Allah, saya bayar pakai kartu kredit saya waktu di Spanyol. Saya bayar sampai di pelabuhan, saya ambil balik karena saya ambil kena pajaknya 15% kan. Pajaknya balik sama saya. Kaya saya dari pajak aja.
di bus saya umumkan, semua tadi yang belanja bayar sama saya mau bayar cash, saya nggak mau kena bunga, dan saya sudah dapat untung 15% dari yang bapak ibu belanja, jadi saya nggak usah dikasih tip, udah banyak euro. Kaget orang, bapak dari mana kalian belanja itu udah kena pajak 15%, karena belum sampai 3 hari pajaknya dikembalikan. Itulah jujurnya orang sana ya. Kalau orang sini jangan harap kau. Awak mau menduitkannya itu lama dibikinnya sampai kapal berangkat. Habis itu cair duitnya diambilnya. Di sini kurasa, jangan nuduh. Ya nggak nuduh, pengalamannya begitu. Belanja kayak kesetanan. Tapi gembira, ketawa, hahaha. Begitu sampai Mekah, menjerit juga nangis. Menjerit-jerit nangis di situ. Baru tahu. Jadi sebetulnya makanan rohani itu bukan Prancis, Spanyol, bukan Belanda, bukan itu. Makanan hati itu adalah agak bisa nangis. Dia lihat Ka'bah tuh, nangis. Ku tengok, oh tobat juga nya kau, nangis. Jadi kita pakailah duit kita, harta kita untuk agama. Kalau untuk bukan agama ini, sebetulnya nafsu kita pun tak terpuaskan, apalagi iman. Nafsu tak terpuaskan, sebab dunia ini nggak bisa memuaskan nafsu. Kata Nabi, siapa memuaskan nafsu seperti mereguk air laut, makin diminum makin pahit, makin diminum makin aus, makin diminum makin aus. Sudah punya emas 1 peti mau 2 peti, udah punya 2 peti mau 3 peti, udah punya 1 gunung emas mau 2 gunung emas, udah punya 2 gunung emas mau 10 gunung emas, 7 gunung emas, sampai ditutup mulutnya dengan tanah di dalam kubur dan diinjak-injak, barulah nafsunya berhenti. Saya lama memikirkan hadis ini, demi Allah lama saya pikirkan hadis ini. Hadis ini populer di dalam Riyadhus Shalihin, SMP kelas 1 udah saya baca di sini. Tapi kok pemahamannya rumit. Nafsu manusia itu baru hilang setelah disumpat mulutnya dengan tanah di dalam kubur dan diinjak-injak di dalam kubur. Menurut akal saya, waktu itu nafsu itu hilang seiring dengan dicabutnya nyawa. Setuju? Nyawa dicabut, nafsu juga putus, kan gitu? Nyawa dicabut, nafsu tidak. Rasul katakan, nyawa dicabut, nafsu belum hilang. Udah disumbat tanah, diinjek-injek dalam kubur, ditinggal sama yang ngubur, baru nafsunya berhenti. Dan Allah buktikan itu. Saya, ya Allah, nggak berani saya melawan hadis Rasul, ya Allah, tapi saya nggak paham. Menurut saya, ya Allah, doa nafsu putus seiring dengan nyawa dicabut malaikat maut. Tetapi Rasul mengatakan nyawa tidak dicabut, nafsu belum hilang. Hilangnya nafsu setelah diinjak-injak di dalam kubur. Satu hari saya memandikan jenazah orang kaya raya, duitnya ratusan miliar. Saya mandikan jenazah, dia mati jam 10 malam. Jam 10 pagi kami mandikan. Dipakai sarung kecil pendek, pakai sarung tangan kain, dicucilah selangkangannya. Ya Allah, selangkangannya masih berdiri. Dia punya rudal Cina masih berdiri. Pegang gini nangis, ya Allah. Tidak ada yang tahu. Kawan memandikan 3 orang, tidak saya beritahu. Ya Allah, nangis saya langsung. Benarlah Rasulullah, ya Allah. Ternyata nyawa dicabut, nafsu belum hilang. Masih berdiri senjata. Dia baru dicabut ketika sudah diinjak-injak di dalam tanah, mulutnya disumpat dalam. Baru nafsunya hilang. Datang malaikat maut, baru nafsunya hilang. Ini pelajaran bagi kita, ini agama ini. Mudah-mudahan kita bisa hidup dengan agama Islam, amin. Bangga dengan Islam dan iman kita, amin. Tidak terpengaruh dengan agama lain, amin. Memberi salam Islam aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cukup. Nggak usah sambung-sambung. Namo Buddhaya, shalom, om swastiastu.